Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang berhasil mengalahkan Inuyasha Zero dan membuat dunia jadi damai kembali. Mas dan teman-temannya berhasil selamat di rintangan dan petualangan selanjutnya. Namun karena Mas menolak untuk dinobatkan sebagai Pisian Suci pertama yang tidak memiliki sihir. Kira-kira siapakah yang akan menjadi Pisian Suci berikutnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Kakatte koi, gomi yaro. Cerita berlanjut dengan memperlihatkan bagaimana situasi di dunia sihir setelah perang besar melawan Inuyasha Zero berakhir. Yang mana tepat setelah 1 tahun berlalu sejak Mas menolak untuk menjadi Pisian Suci. Ternyata gelar Pisian Suci itu telah diberikan kepada Len untuk mewakili Mas Bandit. Sedangkan Mas dan teman-temannya tetap melanjutkan sekolah mereka di Eston dan naik ke tahun kedua. Di sekolah dasar yang terletak di pinggir kota, kita pun dapat melihat ada seorang bocil yang sedang belajar sihir untuk merubah sebuah koin menjadi tikus. Namun karena bocil ini hanya bisa merubah koin itu menjadi jepit jemuran, lantas gurunya pun langsung saja memarahi si bocil dan mulai mendemonstrasikan sihirnya untuk merubah koin itu jadi tikus. Lalu dia kembali menyuruh si bocil untuk mengulangi pelajarannya lagi. Tapi berhubung bocil ini masih saja merubah koin itu jadi jepit jemuran, pada akhirnya si bocil itu pun mulai merasa putus asa, bahkan ingin berhenti belajar sihir. Dan ternyata si bocil ini tidak lain adalah seorang cucu dari kepala Akademi Eston yang bernama Walbert. Kita sebut saja nama gurunya ini adalah Mang Ujang, sedangkan si bocil adalah Asep. Ujang kemudian mengajak Asep untuk pergi ke Eston agar dia bisa melihat penyihir hebat lainnya yang mungkin akan menyadarkan Asep lagi betapa pentingnya belajar sihir. Berdasarkan dari yang Asep baca di buku Akademi Sihir, Eston adalah sekolah sihir terdepan di dunia. Eston memiliki banyak alumni penyihir yang hebat dan masih terus menarik penyihir berbakat hingga sampai hari ini. Bahkan saking kerennya mereka bagi Asep, Asep pun sampai dibuat terkagum-kagum, tapi dia tetap merasa tidak mungkin bisa seperti mereka. Lagi pula karena menurutnya kemampuan sihir seseorang itu sudah ditentukan sejak lahir. Lantas Asep pun jadi bertanya-tanya bagaimana dia bisa menjadi penyihir hebat hanya dengan memakai penjepit jemuran. Ya, setidaknya itulah yang ada di pikiran Asep sebelum dia bertemu dengan Mas. Karena ketika Asep sudah sampai di Eston dan dia tidak sengaja melihat Mas yang sedang olahraga dengan teknik tingkat tinggi, sontak Asep pun jadi sangat terkejut dan langsung mendekati Mas untuk menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Mas menjawab bahwa dia sedang olahraga, tapi karena ini adalah akademi sihir, lantas Asep pun kembali bertanya kepada Mas kenapa dia malah olahraga. Hingga setelah Asep mendengar Mas yang minta maaf karena dia sudah merusak suasananya walau dia tidak bermaksud begitu. Di sini Asep pun malah jadi menganggap kalau Mas itu sangat aneh sekali. Ujang kemudian memperingati Asep agar menjauhi Mas karena dia adalah salah satu orang yang tidak punya sihir. Bahkan meskipun katanya Mas sudah menyelamatkan dunia ini, Ujang tetap tidak percaya karena saat itu dirinya bersembunyi di toilet. Jadi karena dia tidak tahu apakah cerita itu memang benar atau tidak, mau bagaimanapun menurutnya masih banyak yang tidak tahu tentang Mas. Mendengar cerita itu Asep pun hanya membalas jadi itukah Mas Bandit. Hingga setelah mereka melihat lainnya juga muncul di sana dengan memancarkan energi sihir yang besar. Di sini Ujang pun langsung memberitahu kepada Asep bahwa lainlah yang harus dia pelajari, karena Len adalah Pisian Suci tahun lalu. Dan Ujang berharap agar Asep bisa menjadi penyihir hebat seperti Len. Asep berkata, "Luar biasa, kau bisa tahu hanya dari auranya saja kalau Len itu berada di tingkat yang berbeda." Namun di saat Asep melihatnya seketika berubah jadi seperti kucing yang mengejar mainan karena di mainan itu ada foto adiknya. Sontak Asep pun jadi sangat terkejut dengan gerakan Len yang tampak mengerikan. Bahkan dia juga sampai menganggap jangan-jangan Len ini adalah pedofil. Dan ternyata yang sengaja mempermainkan Len saat itu tidak lain adalah Dot, karena dia ingin Len mempermalukan dirinya sendiri dengan mainan yang dia buat itu. Melihat kejadian itu, Lemon pun juga tidak mau kalah menunjukkan kekonyolannya dengan mengejar Mas seperti kucing. Hingga di saat Asep baru menyadari kalau mereka itu adalah sekumpulan orang aneh, sontak Asep pun hanya bisa bengong karena bukan begini yang tertulis di buku yang dia baca. Sesaat kemudian setelah semua murid sudah berkumpul di tempat itu, seorang guru yang bernama Marvina Mevitable kemudian memulai kelasnya. Bu Marvina menjelaskan hari ini mereka punya murid dari cabang sekolah dasar yang datang berkunjung. Mereka semua harus jadi contoh yang baik untuknya, khususnya bagi Mas. Dan karena ini adalah awal semester, maka mereka akan mulai mengulang pelajaran dasar dan sihir. Di sini kita pun dapat melihat Bu Marvina yang menggunakan sihir press untuk mengangkat sebuah batu dan menjaga objeknya tetap stabil dengan mencari titik keseimbangannya. Hingga setelah semua murid memahami dasar sihir tersebut, saat itu Vin dan Lemon langsung saja memperhatikan sihir mereka dan berhasil dengan lancar. Sementara ketika Dot juga berhasil memperhatikan sihirnya dan bermaksud ingin pamer karena bisa mengangkat batu yang besar. Di lain sisi Len ternyata juga bisa mengangkat batu yang lebih besar dari Dot.
hingga membuat Dot jadi sangat kesal kepadanya. Asep berkata, luar biasa, dia mengangkatnya dengan begitu mudah. Lalu Mang Ujang juga berkata, itulah penyihirnya sebenarnya Tuan Muda. Saat kau tidak bisa memakai sihir, kau akan jadi seperti orang di sana itu. Mereka menyebut dia pahlawan, tapi coba kita lihat bisa apa dia. Mendengar hal itu, Asep pun memang membenarkan ucapan gurunya. Dia yakin Mas tidak mungkin bisa mengangkat batu yang jauh lebih besar dari batu lain tadi tanpa memakai sihir. Namun ketika mereka berdua melihat batu besar itu mulai terangkat dan melayang dengan stabil di udara, sontak mereka pun jadi sangat terkejut dan tidak percaya kalau batu itu benar-benar bisa diterbangkan oleh Mas. Bahkan yang lebih mengejutkannya lagi, ketika si Asep melihat ke atas untuk memastikan apa yang terjadi, ternyata Mas ini hanya menjepit batunya dengan kaki dan mengepakkan tangannya untuk terbang. Hingga Mas pun bisa menahannya tetap stabil layaknya seperti burung kolibri. Lalu tidak berselang lama setelah pelajaran sihir dengan Ibu Marvina selesai, pelajaran selanjutnya adalah biologi makhluk sihir yang dibimbing oleh Profesor Alan Abraham. Di sini terlihat Pak Alan yang memunculkan salah satu makhluk paling kuat di dunia sihir yang memiliki bentuk seperti burung elang dan disebut Grand Griffon. Pak Alan menjelaskan makhluk ini sangat sulit dijinakkan karena dia bisa langsung mendeteksi kekuatan sihir seseorang dan memutuskan apakah dia akan mematuhinya atau tidak. Dot yang sombong kemudian dengan pedenya ingin mencoba lebih dulu menjinakkan burung itu. Namun sebelum Dot dapat memulainya, sialnya Dot ini malah langsung dihajar oleh burung tersebut hingga membuatnya memuntahkan darah dan wajahnya jadi sakit sama seperti harga dirinya. Melihat kejadian itu, si Asep mencoba mencari tahu tentang Grand Griffon dari bukunya. Dijelaskan makhluk itu sangat angkuh dan tidak akan pernah bertemu dengan siapapun yang memiliki kekuatan sihir yang rendah. Lalu jika kau memalingkan kotak mata walau hanya sekali saja, maka dia akan langsung menilaimu sebagai makhluk rendah dan itu akan membuatnya semakin sulit dijinakkan. Di sini kita pun dapat melihat Mas yang berhadapan dengan burung itu dan saling menatap satu sama lain. Namun berhubung si burung masih belum mengakui kekuatan Mas, dengan sombongnya dia pun malah memberikan koin kepada Mas dan menyuruhnya untuk pergi memberikan kola. Seakan-akan Mas ini hanya dianggap sebagai bocah suruhannya saja. Tapi karena Mas malah menolak untuk menuruti perintahnya, sontak si burung itu pun jadi dibuat sangat kesal dan langsung menyerang Mas. Namun beruntung masih bisa dihindari oleh Mas dengan mudah sembari tetap menjaga kotak mata, bahkan dari posisi itu. Serangan demi serangan terus dilancarkan oleh burung tersebut namun tidak ada satupun yang kena. Bahkan dari berbagai serangan itu, Mas selalu bisa menghindarinya hanya dengan menggerakkan bagian tubuh atasnya saja untuk tetap menatap burung itu. Hingga pada akhirnya, burung itu pun jadi capek sendiri dan Mas dianggap berhasil menjedakannya. Melihat kejadian itu, sontak Asep pun jadi sangat terkejut dan juga bertanya-tanya, sebenarnya siapa orang aneh yang ada di hadapannya itu. Sementara di sisi Ujang yang tidak sudi kalau si Asep akan mengagumi Mas. Saat itu dia pun berencana akan memeriksa kebenaran tentang Mas, karena jika tidak Mas akan menghalanginya. Sesaat kemudian Mas kembali berhadapan dengan seekor naga gunung Curiagon yang memiliki panjang tubuh 6 meter dan berat tubuhnya mencapai 400 kg, serta napasnya bersuhu lebih dari 3000 derajat Celcius. Si Ujang yang awalnya menduga bahwa Lenla yang akan tiba pertama untuk menghadapi naga itu. Lantas dia pun berencana akan melakukan sesuatu agar si Asep tidak mendapat pengaruh buruk dari Mas. Di sini si Ujang langsung saja menggunakan sihirnya kepada naga tersebut hingga bocah jadi marah. Namun tepat ketika Ujang baru saja bergumam sekarang Tuan Muda akan lihat akibatnya kalau tidak belajar sihir, tiba-tiba saja mereka pun langsung dikejutkan dengan naga itu yang ternyata malah menyerang mereka. Untungnya Mas masih sempat menyelamatkan si Asep sembari berkata, "Apa kau tidak apa-apa? Ini bakal bahaya. Sebaiknya kau cari tempat sembunyi." Lalu ketika Mas melihat ada luka di kaki Asep dikarenakan naga tadi, dengan baik hati Mas pun langsung saja membalut luka Asep dengan sapu tangan penyembuh dan kembali berkata, "Dengan begini lukamu akan jadi lebih baik. Apa kau suka buku? Karena saat naga itu menyerang, aku lihat kau tetap menjaga buku itu walau mempertaruhkan nyawamu." Asep menjawab, "Ya kau benar. Walau tutorku tak begitu suka dengan sikapku itu. Dia bilang pengetahuan tak berguna itu hanya buang-buang waktu. Sebenarnya aku tak suka memakai sihir. Aku tahu aku hanya memakai buku sebagai pelarian. Tapi kau itu hebat Tuan Mas. Kau bisa menyaingi yang lain bahkan tanpa sihir." Kemudian setelah Asep mendengar Mas yang menjawab teruslah berusaha sampai kau bisa, Asep pun kembali bertanya kepada Mas, apakah menurutmu aku bisa menjadi seseorang sepertimu, yaitu seseorang yang tidak butuh sihir. Mas yang mendengarnya hanya terdiam sembari menatap Asep yang tampak murung. Ketika kembali teringat dengan ucapan si Ujang dan teman sekelasnya yang pernah mengatakan, memangnya apa yang sulit Tuan Muda? Dia tidak seperti kakeknya.
lihat siapa yang tinggal kelas lagi. Lalu Mas berkata, entahlah, tapi aku tak lihat kenapa itu tak mungkin. Hal yang terpenting adalah melakukan yang terbaik yang kau bisa. Setelah mengatakan itu, Mas pun berniat akan mengurus naga tadi dan dia menyuruh Asep untuk menunggu di sini saja. Tapi Asep menolak karena dia juga mau ikut dengan Mas. Shin kemudian kembali berpindah ke tempat si Ujang yang tampak ketakutan saat naga tadi akan membunuhnya. Untungnya karena saat itu si Asep masih sempat menggunakan sihir jepit jemurannya untuk menjepit hidung naga itu. Pada akhirnya si Ujang pun masih bisa selamat meski hanya sesaat saja. Asep menjelaskan berhubung gunung berapi Churegon mengeluarkan gas beracun. Tentunya naga yang hidup di daerah ini memiliki banyak saraf di hidungnya untuk mendeteksi berbagai jenis gas. Jadi untuk mengatasi hal itu, maka kita harus serang hidungnya. Dengan cara itu Asep pun berhasil menjatuhkan naga tadi hingga membuat gurunya jadi sangat terkejut. Namun tidak berselang lama setelah Asep baru saja mengatakan bahwa dia sudah memutuskan walaupun dia tidak bisa apa-apa soal sihir. Jadi dia akan berusaha sebaik mungkin yang dia bisa. Tiba-tiba saja naga itu bisa bangkit kembali karena dia sudah melepaskan penjepit yang ada di hidungnya. Untungnya di saat naga itu baru saja akan menyerang mereka dengan tembakan nafas naganya. Di lain sisi Mas pun segera menarik nafas yang panjang untuk melawan nafas naga itu dengan meniupnya saja. Hingga setelah Mas berhasil menghancurkan nafas naga itu, dengan cepat Mas pun langsung saja melompat ke arah naga tersebut untuk menendang dagunya, hingga membuatnya langsung tumbang seketika. Si Ujang yang melihat Mas berhasil mengalahkan naga itu dan mendapatkan telur naganya. Pada akhirnya dia pun jadi percaya kalau cerita Mas yang menyelamatkan dunia itu mungkin memang benar. Jadi begitulah tur si Asep ke Eston berakhir. Sejak saat itu Asep mulai giat belajar tentang sihir praktek dan buku sihir. Dia berencana untuk berusaha sebaik mungkin hingga suatu hari dia bisa menjadi seperti Mas yang selalu bisa menyemangati orang lain.